Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran ini, Cok. Tim meeting, cuy. Team meeting Demen. ini, Cok. Temen Nah, gue bener-bener Oke. cewek anjir. Yus. Jadi kan kalau misal gue lihat kan kita tuh lebih suka pakai 4-3-3 kan karena lebih balance dan role-nya emang cukup ke situ gitu. Aha. Dan itu juga setelah gue lihat emang bisa nge-cover keinginan masing-masing orang gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak kenapa gue pilih holding juga biar RB sama LB-nya tuh bisa ada yang cover lagi gitu. Soalnya kalau misalnya ada CRM kan, ya CM nggak ada apa ya namanya tanggung jawab untuk defense banget kan. Cuman kalau ada DM tuh jadi bisa ngegabung ke CB-nya, apalagi kalau lagi fase attacking. Jadi si DM-nya bisa drop back aja ke belakang biar kalau misal LB sama RB maju itu bisa. Gue mikirnya kayak gitu. Intinya sih sebenarnya 4-3-3, cuman mungkin tergantung keadaan kita bisa main beberapa variasi gitu loh. Gue Misal ngerti. kalau lagi defending kan berarti ya udah kebanyakan orang kan langsung ini ya apa namanya langsung ke arah kanan atau ke arah kiri gitu. Cuman gue mikirnya dia ujung-ujungnya kan bakal ke tengah. Pun kalau misalnya dia bakal nge-shot di sekitar sini, gue harap tuh CM-nya udah bisa langsung nge-cover gitu. Jadi kalau 5-4-1 ini ketika dia bolanya ke kanan, nanti kan si RB-nya nge-pressing nih ke sini, si CM-nya nge-pressing juga gitu. Jadi di sini kita bisa dapetin bola lagi gitu. Ya cuman tergantung pressing kita benar atau enggak juga sih. Cuman secara teori kan bisa kayak gitu ya. Nah, ketika kita udah ambil bola, biasanya kan semua pemain lawan maju tuh, kita bisa switch play ke sini. Soalnya terkadang di sini kosong kan, atau kita bisa lihat keadaan lagi yang mana yang kosong baru kita kayak gitu. Ebot turun nyari posisi kosong. Itu iya kosong itu bot tadi posisi yang disebut sama tuh posisi lo bot. Iya tahu. Jadi kamu harus belajar 1v1 bot. Nah cuman kalau misalnya bolanya udah ke lu nggak gerak percuma juga bot. Iya. Nah ntar gue jelasin ini deh saran-saran gue untuk line up berikutnya. Ini kita ada ST Pace Malik Gibran ngeribet. Nah terus kalau misalnya attacking ini kan sebenarnya kita punya LB sama RB yang suka maju kan. Relevan, yes. True man. Benar kan? Maksudnya ketika kita attacking tuh kita bisa aja ngebuat shape 3-4-3 kayak gitu. Jadi si Dahlan jadi Primpong, nanti LB-nya jadi Grimaldo gitu kan. Cuman ya itu akibatnya gue DM harus drop back ke belakang untuk menjaga defensive line kita biar nggak diterobos counter. Dan di sini kita bisa main kombinasi. Nah CM ini kenapa gue milih CM? Gue sebenarnya pengen CM ini lumayan ofensif sih. Jadi dia bisa manfaatin ruang yang ada di sini kayak gitu. Tapi balik lagi RB ini ketika RB sama LB ini udah tim kita kehilangan bola, dia harus langsung drop ke bawah. Kalau nggak drop ke bawah nanti 3 orang ini bakal kewalahan banget kayak gitu. Pun kalau menurut gua itu nggak bisa dua-duanya langsung maju kayak gitu. Harus salah satu. Kurang lebih kayak gini lah. Kalau misalnya kita lagi maju nih, kalau gue lihat kan Paris kan biasanya lebih seneng ngepassing kan ya daripada nusuk ke tengah gitu. Yes. Sebenarnya Paris nih bisa agak masuk ke tengah sini, Riz. Lu sebagai RW bisa masuk ke tengah. Bisa. Gue jarang crossing kan, maksudnya lebih masuk ke tengah ngasih. Bisa masuk ke tengah, bisa ngasih opsi ke strikernya. Nanti si left winger-nya nih bisa masuk jadi attacker juga kayak gitu. Nanti kan di sini kosong nih ruangnya, entah nanti RB-nya bisa masuk atau nanti CM-nya bisa masuk juga kayak gitu. Cuman ya ada konsekuensinya. Kalau si Redback yang maju ke sini, nanti si CM-nya harus nge-cover di belakang, nggak boleh maju gitu. Nanti kalau si CM-nya maju, si LB-nya harus jadi CM kayak gitu. Defensive line-nya tetap 3.
ini yang udah pakem banget nggak boleh maju-maju kayak gitu. Jadi kalau pengen ada beberapa kombinasi sebenarnya kayak gini. Ntar gue mau Nah ngasih input sebenarnya nanti kalau udah beres. ya sebenarnya ini kan ST-nya juga bisa kan ya, misal kayak Reje itu kan lebih seneng ke belakang ngambil bola biar pemainnya bisa progresif kan. Nah cuman masalahnya di sini adalah RW sama LW-nya harus bisa syuting kalau kayak gitu. Nah You hear build-nya that? nanti build dari pemainnya nanti bakal berpengaruh banget ke taktik kita kayak gitu. Nah makanya kenapa di sini gue prefer taruh si Paris selaku RW karena dia kan ngegedein passing juga kan. Jadi biar si strikernya bisa Ya, fokus untuk nyerang. passing gua tuh bener-bener full. Dribble gua ya hampir lah, maksudnya gue nyari ball control doang sama agility. Nah, shooting Icon. gue Ya, tuh bener-bener gak ada. Jadi kalau gue nge-shoot tuh susah banget buat ngarahinnya tuh. Nggak yang kayak lo kotak dikit tuh langsung kenceng langsung ngarah gitu. Kayak tadi itu pas yang awal tuh yang gue coba nge-shoot kena tiang kan. Itu Iya. kotak gue penuh aja, hampir penuh di situ tuh segitu. Nah, iya gitu. Makanya gue lebih prefer Paris yang ke belakang untuk jemput bola. Kalau ini misalnya di lock ya, maksudnya nggak ada opsi lagi, Paris turun untuk ngalirin bola ke striker sama si left winger. Ini bisa jadi variasi kedua kita untuk penyerangan. eh untuk yang terakhir, untuk yang serangan dulu kali ya. Ini bisa jadi 3-3-4 gini. Jadi CM-nya yang masuk entah si siapapun itu biasanya kan si Isal yang jadi CAM. Yes. Nah ini ya udah ngebantu aja nih. Misal si Paris biasanya kan pengen maju nih mentok ke sini crossing gitu kan. Jadi si CM-nya bisa masuk. Jadi ada dua striker di sini. Gue nanti kalau left wingernya biasanya kan ada di sini juga nih si Ebot nih. Jadi bisa bantu serangan kayak gitu. Tapi konsekuensinya kalau ada empat orang di sini, LB sama RB-nya tuh nggak boleh jauh-jauh dari defensive line kita dan satu CM harus jaga di tengah-tengah sini untuk bola muntah kayak gitu. Nggak harus tengah banget sih, tapi harus di luar kotak penalti kayak gitu. Makanya untuk kedepannya mungkin ketika ada set piece, corner kick ataupun free kick itu jangan banyak orang di dalam gitu. Karena kita sering kecolongannya dari counter attack kan. Dan biasanya pas kita corner kick atau free kick itu kan CB yang tinggi-tinggi sama CDM maju tuh. Udah hilang gitu kan. Jadi mungkin kedepannya kita butuh build striker yang emang bisa nyundul, kalau nggak CAM yang emang bisa nyundul gitu biar si CB sama DM yang nggak usah maju. Sedikit input yang apa namanya yang kalau misalkan masalah corner tuh udah gue setting kan kalau misalkan kayak yang dalam corner tuh kayak cuma 2 orang, tapi itu tuh emang presetnya tuh yang dicari tuh yang header ability-nya tinggi sama tinggi. Nah maksud gue gini, kalau yang misalkan itu kadang mungkin nggak bisa lu paksain. Kenapa? Soalnya nanti dari shape dari FIFA-nya itu yang dikasih ngedefend adalah winger sama wingback. Ya, Itu posisi paling belakang. Gue biasanya di belakang kalau kalian posisi winger sama wingback. Nah, cuman kalau misalkan kasus kan ada tuh wingback gue yang badannya gede banget tuh, yang Khalid. Nah, itu selalu di box tuh si Khalid tuh. Udah pendek. Nah, biasanya kalau misalkan udah tinggi, dia tuh pasti di depan tuh dalam box. Jadi makanya ujung-ujungnya pas tuh biasa kalau corner tuh wingback. Pas gua kemarin main left back tuh, jadi yang di belakang tuh gua sama Faris. Maksudnya kalau misalkan dia nyerang ke gua masih aman. Si Faris tuh tacklingnya statsnya kecil parah anjir. Nggak ada, gua kalau defending nggak ada lah. Karena kan buat menyerang. Jadi kayak harus ngepasin, ini juga nge-tackling bener-bener pas. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak corner itu menurut gua lebih ke apa ya, kalau misalkan mau diseringin menurut gua mendingan kalau misalkan emang kayak gitu lebih short passing aja sih, kalau enggak short passing yang kayak Faris. Jadi kayak nggak apa-apa sebenarnya center back atau ramean di dalam tengah gitu kan biasanya masuk juga, cuman lebih ke kalau misalkan crowded tuh biasanya ngasih posisi apa namanya, kalau udah di marking tuh lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan lu main short passing tuh kan udah pada mulai berantakan.
Kalau misalkan lu lihat juga sebenarnya dari lawan-lawan yang kita udah lewatin juga sebenarnya nggak ada jarang mereka direct free kick direct corner kan. Pasti short passing dulu soalnya kalau misalkan di short susah passing pas crossingnya gambling. itu punya whip pass. Playstyle plus whip pass tuh nggak Ya, ngotak anjir ininya. parah cuy. Apa namanya? Itu pas kayak lu bener-bener pisang banget tuh Iya, nggak, kayak bener-bener. benar-benar Dan misalnya dari situ tuh biasanya kiper bisa jarang apa dapet, namanya? makanya di situ Bener-bener advantageous jadi banget. bisa pas banget di depan Iya. lo gitu. Ngasihnya tuh bener-bener Kalau pas menurut banget. gue mending kalau misalkan emang udah dibicarain kayak gini ya udah kalau misalkan corner short passing aja, nggak usah direct. Bisa. Ebot naikin nyundul. Nah, cuman mungkin lebih ke ini sih, kayak ketika kita attacking, ketika kita attacking, at least ada 3 penjaga di belakang gitu intinya sih. Entah posisinya kan ini random dipilih FIFA-nya kan ya. Atau nanti mungkin kita bisa akal-akalin gimana kita sesuaiin build karakternya sama strategi kita. Cuman at least itu harus ada 3 orang di belakang. Kalau cuman 2 tuh selalu lepas kayak gitu kan. Jadi misal yang dipilih ke kotak siapa gitu kan, nanti ada yang keluar kotak juga satu. Nah sisanya nanti yang benar-benar kira-kira nggak bisa nyundul atau nggak dibutuhin nih bisa langsung ancang-ancang ke belakang aja gitu. Kayak tadi Yes. kan di drop in beberapa kali gue ditarik ke kotak penalti kan. Cuman gue tahu tuh gue nggak bakal bisa nyundul. Ya udah gue ke belakang untuk nyari bola muntahan. Kurang lebih gitu sih idenya. Yes, sir. Terus mungkin yang terakhir defending. Bapak. Gue kayak kuliah malam aja. Lu diem lah. Kayak gini cuy, emang kayak gini cuy. Gue tahu si Ebot Paris tinggal nih. Ya, gue tahu si Paris ini kan sering ke belakang banget kan ya. Jadi kalau misalnya emang benar-benar pengen defending yang benar-benar kita overload sisi defense kita, ya udah Paris aja yang ke belakang. Tapi kita butuh 2 orang ini untuk stay di depan. Nah, itu tadi input gua. Gua pengen ngasih input juga di sini maksudnya mungkin poinnya sama gua ini dulu lo ya sebentar soalnya yang di atas tuh Mak posisi ini coba yang bisa slide ke atas nggak dikit. Nah, ini nih posisi tadi yang lu minta defend dari center mid. Lu minta defend dari center mid kan dan kebanyakan center mid kita tuh yang megang kalau sekarang tuh berarti Gibran sama Isal. Oke. Nah, kalau misalkan gue lihat dari belakang dari game-game yang udah lewat, kalau misalkan inisiatif defense dari setiap sisi, kalau sisi kiri Isal masih defense. Kalau buat gua ngelihatnya ini ya. Isal masih defense, tapi kalau misalkan sisi kanan itu biasanya Gibran tuh stay di depan tuh. Nanti si Paris tuh yang mundur tuh kan. Kalau kata gua, kalau kayak yang itu mah mendingan di switch play, itu mah emang di switch play saja berarti kan. Kalau misalkan si Gibran kan emang biasa stay di depan, ya udah nggak apa-apa si Gibran stay di depan, tapi berarti si Paris berarti maksud gua yang ngobrol defense sebelah kanan, ntar yang ngobrol itu berarti si Paris sama si Dahlan. Si Gibran nggak apa-apa stay di depan aja. Cuman jadinya gitu. Soalnya kalau gua ngerasa dari belakang dari game-game yang udah lewat mah emang si Gibran mah jati dirinya ngegolin bos. Tuan. Adalah kalau nggak ngegolin nggak asis, kalau ngegolin nggak asis. Tapi kalau misalkan defense gue nggak pernah lihat Gibran soalnya. Jadi yang gue lihat si Paris kan kalau misalkan sisi kanan. Kalau maksud gue dari ini yang mau diimplement berarti si Dahlan tuh teammates-nya bukan CM tapi si Paris winger. Biarin aja nggak apa-apa. Balik lagi ke yang 5-3-2 defense. Nah ya berarti ya balik lagi sih intinya ketika kita defend kan harus ada 5 orang ini, cara defendernya harus lengkap, terus harus ada yang support kan. Sebenarnya idenya kan kayak gitu tuh. Gua di sini milih CM karena secara defense sama fisikal sebenarnya kan dia masih dapat dari presetnya kan ya. Jadi at least tuh masih bisa tackle gitu loh. Sementara kan kalau ST tuh dari defense aja 55, 60 gitu-gitu kan. Ya mau ke belakang juga
kayak tadi si Paris gitu kan, tackling sebenarnya juga nggak ada banget gitu, cuma emang determinasinya tinggi gitu kan. Yang penting kaki Ya, gua ada. jadi sebenarnya CM ini nggak harus masuk banget masuk gitu kan ya, cuman ngebantu pressing aja. Kadang kan pressing bisa ngebuat musuh panik juga kan. Dan itu Dan lebih ke dari, maksudnya sorry gua interrupt lagi, tapi jobnya tuh maksud gua ini komunikasi di situ jobnya. Jadi ntar ya jangan itu nanya dia. itu komunikasi jobnya di situ nggak apa-apa. Kalau yang apa namanya si Faris nggak masalah sebenarnya, tacklingnya kecil jelek segala macam, disitulah tugasnya Dahlan nge-cover dengan start kecilnya Faris, cuman nge-press doang Faris itu harusnya. Nah ya kurang lebih kayak gitu sih. Soalnya kan misal nih, ketika kita diserang kan biasanya kalau musuhnya build up ya kayak tadi aja lah. Si siapa tuh badan gede. Tadi ini kan selalu ke kanan gitu kan ya. Ke kanan. Jadi kan di sini nanti RB-nya bisa pressing, si Faris bisa pressing gitu kan. Nanti mungkin si CM ini ya udah stay di posisinya. Kalau misal dapat bola jadi bisa langsung ke CM, dari CM bisa ke striker gitu kan. Yes, Jadi yes. sebenarnya ya kayak gitu sih idenya. Nggak harus yang drop banget ke bawah, cuman dia ada untuk nyambut bola yang berhasil kita rebut. Soalnya kan kalau misalnya jauh semua juga bingung kan. Dan kebanyakan kemarin tuh gue lihat kita kan sering low pass gitu kan, pass panjang ke depan, pass panjang ke depan. Cuman striker kita nggak setinggi itu juga sebenarnya. Mau passing lagi ke belakang juga nggak bisa langsung berebut lawan. Jadi gue sebenarnya lebih prefer short passing dulu. Iya. Kalau misalnya, Data kalau bisa tuh susah kalau mau long pass. nah kalau misalnya biasanya kan defense dari musuh itu ketarik ke salah satu sisi. Dari pengalaman kita, misal di sisi kanan penuhnya, berarti kan nanti ada satu ruang tuh yang kosong. Nah itu baru bisa dilopas tuh L1 segitiga. Kalau misalnya nggak ada ruang kosong yang bisa dimanfaatin, kayaknya kurang-kurangin umpan panjang deh. Kayak gitu. Sebenarnya idenya kayak gitu sih. Nah, Dengar ya bot. Nih, Ebot Pugu nyerang biasanya dari Ebot karena ini kosong. Pugu sih ngasih suka long pass aja. Pugu tepugu. Tapi kosong, tapi kan lewat. Ada bukan elunya ke strikernya, gue liatnya kasihan aja kadang. Nah itu tuh yang gue bingung. Kadang tuh ada yang minta bola bawah, tapi suka dapat juga, bola atas juga sama. Kalau gue overlap, dibilang lari mulu. Jadi gue tuh bingung, serba salah anjing. Emang lu serba salah. Gue ada rekomendasi role kalau misal kita full team. Dari tipe permainan yang gue lihat ya, si Alif ini lebih ke Gareth Bale anjir. Lu tahu gak Alif itu most tackles anjir, sering kali. Lu tahu gak kenapa? Karena dia mundur, tapi pas dia mundur kita nggak bisa passing ke depan soalnya dia mundur gitu kan. Jadi karena gue bingung, gak percaya sama backnya. Nah itu emang kayaknya lu lebih cocok ke LB atau RB gitu. Gimana Lip? Gua ngelihatnya. Sebenarnya kurang lebih sebenarnya kurang lebih lu tuh arahan Lip di Tokyo Verdy. Technical ability gitu lu tuh kurang, makanya lu dibetarik. Terus juga ya mau percaya atau tidak percaya, gua, Dahlan, Alif itu kita dribblenya masih lurus anjir, belum bisa yang melengkok gitu. Sedangkan yang goyang-goyangin bola ke kanan. Maksudnya lengkok gimana aja? Iya. Dribbling gitu loh. Untuk dribble itu kan nggak bisa asal R1 doang anjir sebenarnya. Oh. Cuman kadang kan gua gitu kan masih R1 terus akhirnya hilang bola gitu loh. Itu tuh kalau misalnya lanjut lu aja. Kalau misalnya si Alif sebagai LB, biasanya kan nanti bolanya dipegang sama CM atau si left winger kan.
Jadi jalannya lurus aja gitu. Terus juga kan crossingnya juga bisa nyampe kan. Karena selama ini yang bagus dari Alif juga kan salah satunya crossingnya gitu. Lip. Jadi Buat preset LB cepet lip. Oke. Langsung jadi LB. Lu lihat tuh apa yang kudu dinaikin tuh. Udah ada tulisannya pace defense passing. Tinggi gue Nggak ada crossing. 6 feet 2. Passing tuh crossing kocak. 6 feet 2 bayar sih Oh, buat header kagak ada header. kan gue Salah satu Kagak ada poin LB penting dari ngeliat Havertz Bos asal palanya, Cok. Dia mundur juga sundul. Ya lu masih mikirin diri lu sendiri, ini lagi ngomongin tim lip. Kenapa Bar? Kalau gue awalnya ngikutin build-nya Havertz kan 6 feet 3 itu. Cuma gue ngurangin jadi 6 feet 2. Oh, gue pasin aja 6 feet 3, miripin Havertz. Gue nggak tahu sih. Gue kalau striker sebenarnya pace tuh gimana ya? Kan lu gue sayap kiri, gue ganti orang dulu lah. Gue nggak bisa jadi Cole Palmer anjing kaki kiri bangsat. Lanjut Mak. Nah, nanti gue sebenarnya ada rekomendasi build sih. Gue udah sediain Anjaykeun tuh bro. Iya, intinya gitu. Terus si Dahlan juga sebenarnya kalau lu pengen tetap stick ke build yang long throw juga itu bisa banget sih Lan. Sebenarnya lu juga kan tackle-nya udah lumayan bagus nih sekarang. Jadi itu bakal jadi aset kita juga gitu. Paling ya lu harus komunikasi sama si Alip kalau misalnya pengen maju gitu, kayak Lip gue maju, Lan gue maju gitu, jangan tiba-tiba dua-duanya maju kayak gitu. Jadi ketika salah satu maju ya yang satu stay di tempat gitu, atau at least di tengah lapangan lah, di 2/3 lapangan kayak gitu. Nah untuk CB kan sebenarnya cuma si Malik yang sering mainin ya, atau si Reji juga pernah sih, cuman untuk posisinya tetap belum ada, jadi gue nggak tahu. Cuman kalau bisa emang gue tuh pengen tipe-tipe yang kayak Pandik gitu loh. Cara pace emang gak cepet-cepet Antisipasi. banget, cuman iya antisipasinya bagus. Sama fisikalnya juga oke gitu. Kadang soalnya musuh tuh nggak ngotot gitu badannya. Jadi kayak ya kebanting aja Lebuannya gitu. saya Lebuan James belakang. Nah terus 7 si Pandit ini kan ada areal ini kan. Areal Anticipation defense. atau areal sih teh? Dia areal. Areal. Kalau yang ya, gold biasa areal setahu gue. Jadi bagus untuk misalnya ada crossing atau apapun itu kayak gitu. Nah untuk DM-nya kayak gue tuh lebih kayak role model mungkin kayak Kimmich ya. Tadi mungkin Reje sama Faris sudah ngelihat lah ya, mungkin gue seringnya bakal di belakang. Terus gue bakal coba passing kalau misalnya ada ruang kosong gitu. Kalau misalnya nggak ada ruang kosong di depan, gue coba short pass. Kalau misalnya ada ruang kosong di depan, gue coba low pass ke depan. Tapi juga nggak meninggalkan kayak defense-nya juga kayak gitu. Untuk CM, sebenarnya gue pengen lebih ofensif sih CM-nya. Cuman ya dia bisa balik ke belakang juga. Awalnya gue mikir kayak De Bruyne, cuman De Bruyne sebenarnya nggak terlalu sering ke belakang juga gak sih. Jadi kayak Bellingham mungkin dia somehow bisa ada di belakang, cuman dia bisa ngegolin juga gitu. Nggak perlu pace yang tinggi-tinggi, yang penting akurasi passingnya sih. Dribble sama physical, jadi apa? Kalau misalkan center mid yang biasanya ngegolin di dalam box itu lebih ke bukan ke stats sih, itu mah lebih statsnya paling di attacking position sama ini. Kalau misalkan emang lu nggak bisa ngegerakin sendiri, lu pakai L1 kalau misalkan pengen pakai L1. Tapi selepas dari itu mah sebenarnya lebih ke insting anjir. Kalau yang itu mah nggak bisa dibuat preset itu mah. Iya, itu kan kalau ada ruang kosong maju ke depan ya. Cuman kan kalau attacking position juga ada di start and dribble gak sih? Iya, nah itu maksud gua kalau misalkan attacking position itu dribbling apa shooting? Dribble. Kalau shooting nggak ada attacking positioning. Ya itu maksud gua kalau misalkan lu sebenarnya nggak masalah nggak usah naikin attacking position, sebenarnya nggak masalah kalau misalkan instingnya jalan. Cuman kalau misalkan
Harus, ya mangga. Iya, kayak gitu. Cuman ya dribble juga kan pasti perlu nanti untuk body balance, agility dan lain-lain itu pasti bakal harus diiniin. Soalnya kalau midfieldnya panik kan passingnya kocar-kacir ya. Kalau misalnya dia bisa tenang terus alirin bolanya, short passnya bagus kan juga enak gitu. Kayak tadi beberapa bot yang main sama kita kan lumayan bagus tuh passingnya walaupun banyak yang aneh juga, cuman kayak jadi jalan gitu, enggak tiba-tiba L1 segitiga terus-terusan kayak gitu. Nah, untuk tiga di depan, gue lebih mikir kita butuh pace banget sih. Untuk striker, gue sebenarnya lebih prefer dia tuh kayak Robin van Persie gitu loh. Kalau dilihat dari gol-gol zaman dulu kan Robin tuh apa ya, pinter banget untuk keluar dari offside trap tuh. Gara-gara pace-nya lumayan tinggi juga kan. Jadi dia suka stay di defensive lawan, terus tiba-tiba dia keluar dari offside trap-nya. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba ngelihat ada yang kosong nih di depan, kadang kan beberapa lawan kita tuh defensive line-nya kan lumayan tinggi itu. Itu bisa banget kita exploit tuh pakai low pass. Nah cuman ya itu tadi kita butuh pace banget di sini. Kadang kan ya kalau beratnya terlalu berat atau tinggi terlalu tinggi kan kadang agak ini kan ya berpengaruh ke pace-nya. Jadi kita butuh build yang sesuaiin ini juga sebenarnya. Yang shot udah pasti, physical yaitu untuk tabuk-tabukin back lawan juga, soalnya sering banget kalah gitu loh kalau dari depan tuh. Gara-gara bodinya itu gede-gede banget gitu. Terus kalau RW ya Paris nih mungkin mainnya kayak Foden kali ya. Jadi dia bisa pace, dia bisa dribble, tapi passing kayak gitu. Kalau misalnya ada kesempatan shot di dalam untuk ke dalam gawang juga nggak masalah sih. Cuman mungkin dari si Parisnya juga lebih senang passing gue lihat. Jadi mungkin build-nya bisa nyesuaiin kayak untuk ngepassing ke dalam, untuk nge-supply bola-bola untuk strikernya gitu. Apalagi kalau build-nya bisa mirip kayak Van Persie kan juga pasti aerial arealnya juga bagus gitu untuk crossing atas bisa dapat harus. Terus untuk LW-nya gue pengen yang kayak Mbappe gitu loh. Dia tuh sebenarnya dribble pace-nya oke, cuman dia bisa masuk ke dalam, bisa finish shot juga dari luar gitu. Itu kan bisa ngasih kita opsi kalau misalnya nge-stuck gitu kan. Soalnya kadang LW sama RW kita ke sisi ujung lapangan crossing, ke sisi ujung lapangan crossing. Cuman kan kadang-kadang back musuh juga nggak ngotak gitu kan tingginya. Jadi kita nggak dapet apa-apa juga gitu. Cuman kalau misalnya ada satu winger aja yang bisa nusuk ke dalam, terus finish shot gitu langsung ke gawang, itu bakal oke banget. Kayak gitu kurang lebih build-buildnya mungkin. Ini untuk ngasih opsi juga ke kita sih gue misalnya. Ya, sebenarnya taktik ini nggak baku sih. Cuman yang perlu diingat tuh lebih ke kalau ada ruang kosong harus di mana. Terus kalau misalnya lagi attacking tuh posisinya harus di mana. Sama siapa yang harus defend gitu-gitulah. Maksudnya jadi paham sama tanggung jawab masing-masing gitu. Terus juga mungkin kayak Paris kan sering banget nih RW tiba-tiba ke LW gitu. Nah itu mungkin harus dikurangin juga tuh Riz. Biar nanti kalau kita butuh kalau misal kita butuh lu di kanan, jadi lu udah ada di kanan gitu. Jadi lu coba percayain aja nih sama yang sisi kirinya. Apa bang? Apa lip? Soalnya bang nih LW kita bukan Mbappe bang, Neymar. Masa bang, saya mahal bang kalau kambuh bang. Iya kita suruh jadi Mbappe. Pokoknya playstyle plusnya nggak boleh ada trickster anjir, nggak boleh ada trickster sama dribbler. Oh gitu? Oh shit man. Oh gitu. Oh, Tasya aja. Tapi sih aduh. kayak Trickster nggak butuh playstyle plus aja. Apa? Kan kagak main.
Trickster tuh gak butuh playstyle plus aja, yang biasa guys sebenarnya udah bisa aja. Emang ada bisa sih sebenarnya, cuman kayak seru aja Riz kalau ada trickster. Kalau Astaga, ada nyala, trickster, bukan ada nyala, lu ngeflick lu tuh di juggling dulu cuy. Astaga. Nggak gua ngerti. Oke. Iya, kayak gitu sih. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin untuk orang-orangnya ya kayak yang gue udah tulis juga di sini gitu kan ya. Ya sebenarnya untuk nge-build ini tergantung sama level juga sih. Jadi emang kudu sering-sering main untuk ningkatin level klubnya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan guys. Bang, kiper siapa bang? Kiper mengkondisikan lah. Mengkondisikan lah. Atau lu bikin lah. Apa? Gue punya Ini namanya Randy bukan? Iya. Iya coach. Iya. Nah, ya udah lu beli FIFA kan lagi diskon. Beli jadi kiper aja Ran, ngegabut. Ada Ken. Ken tuh anti main ginian. Jangan. Kasihan gue kalau Ken main ginian anjir, nggak bisa berhenti marah. Oh iya sih, benar juga. Nggak apa-apa, nggak gue paksain. Makanya kalau misalkan main pro club teh gue nggak pernah maksa dia main anjir, makanya emang agak kurang. Butuh sabar. Saya kadang nggak sesuai plan teh akan hilang bola. Iya, kayak gitu. Kalau nggak dapat bola gabut anjing, udah ya depan nunggu anjing. Yang kena Nah, siapa? paling Alif lagi. Buat lagi. Nah, paling ini sih yang harus diingat, paling satu, ingat posisi. Ya kan? Posisi natural lu ada di mana gitu. Kalau misalnya lagi defend, lagi attacking gimana. Jadi kayak misal wingback nih pengen overlap gitu. Salah satunya harus ada yang di belakang, nggak boleh dua-duanya maju gitu. Jadi harus komunikasi. Kalau misalnya nggak mau overlap, maksimal di 2/3 lapangan, jangan lebih. 2/3 malam. Jadi kayak gitu-gitunya lah harus diingat. Terus posisi tengah nih jangan sampai kosong. Entah CM-nya atau nanti fullback-nya inverted ke tengah gitu kan. Itu yang harus diingat juga. Nah, defensive line-nya ya udah 3 orang ini, TB sama DM. Kalau DM-nya kabur ya kita wassalam lah gitu kan. Kalau misalnya oh iya, mungkin ini juga sih kalau pengen fullback-nya maju itu pastiin DM-nya ada di belakang dulu gitu. Kalau DM-nya masih di depan terus maju itu bakal nggak ada orang di belakang. Terus udah sih sisanya cari ruang kosong, jangan numpuk di satu daerah doang. Udah passing. Sama jangan panik sih satu lagi. Ya guys sih. Panik aja. Kadang kan di pressing panik hilang bola gitu kan, kayak pemain-pemain yang senang dribble. Nah, itu harus cari opsi kalau misalnya butuh bantuan kayak tolong maju dong gitu kan. Misal si Faris kan kadang dapat bola atau LW-nya dapat bola. Itu kan udah tuh nge-stuck di situ udah di pressing sama 2 atau 3 orang kan. Itu kan nanti sebenarnya CM-nya bisa nge-support fullback-nya juga bisa nge-support kayak gitu. Kadang gue bilang kan kalau nge-stuck gue bilang bang butuh opsi bang. Nah kayak gitu. Atau juga kalau misalnya pengen back pass ke belakang, bulat ke belakang juga ada CB-nya gitu. Kurang lebih gitu sih. Cuman kalau bulat ke belakang agak resiko banget sih kalau misalnya ada striker sih. Gitu bang. Terus ini gue share-nya apa ya? Gue ganti share. Jadi chain window keren. YouTube. Nah ini ada channel bagus mungkin kalian juga beberapa udah nonton kali ya. Di sini banyak build yang meta gitu lah.
untuk pro clubs Berarti mungkin lu ngambilnya kalau komplit CDM tadi ya? ya gue ambil komplit CDM. Kata gue pun apa tumben banget ngambil playstyle yang ini aja. Roket, Playstyle yang bukan roket sama itu tuh. Antisipasi. anticipate. Iya. Soalnya biar bisa berebut-rebut bola gitu kan. Ji, ada Neymar, Ji. Neymar Ada build, Neymar aduh siapa boy. eta. Tetep. Kalau untuk striker Bisa bentar, boleh gua ini dulu nggak ke apa namanya? Ke yang stream gua. oh boleh. Kan kalau build mah sebenarnya yang jelas sudah dikasih ini masing-masing. Nah, ini berarti maunya gimana nih, Bang? Kalau Oke, gini dulu dah. misalnya Kita ke instruction dulu ya. Kita ke instruction dulu. Berarti ini dia balance ya. Full anjing. balance. Berarti dia balance ya. Ya, boleh. Pilarnya overlap. Berarti dari samping, bukan ke dalam. Berarti overlap ya. Overlap ini. Ini mau di step up atau mau biasa aja? Apa namanya? Jadi kalau misalkan kekurangannya kalau misalkan step up tuh mungkin kalau misalkan kayak udah ketarik, ini posisinya agak jauh ke dalam. Cuman bagusnya adalah dia kalau misalkan kita mainnya ngepres, kita nggak ngasih ruang ke musuh. Mungkin kekurangannya, tapi kalau misalkan kita pas auto positions yang kursor gua ada nggak nih? Ada. Nah, yang bagian posisi misalkan ini kan kalau misalkan kita step up tuh berarti dia lebih maju ke sini nih. Ke lurus sama ini nih. Pokoknya pemain yang dia marking lah. Cuman kalau misalkan ada bola dari sini ke sini, nah biasanya yang ini kosong jadinya. Jadi ini harus ngelebar atau ini yang ke sini itu. Cuman ya up to you. Kalau misalkan mau biasa takut apa? Kalau stick to position juga nggak masalah. Cuma nanya aja gua. Stick to position aja. Biarkan Alip sama ini cooking lah, biarkan Alip sama Dahlan cooking. Stick position aja. Sih. Ini juga overlap gitu ya. Aja. Ini Luma. Ini berarti lu stay back while attacking ya. Betul. Ini agresif interception atau konservatif? Atau normal aja? Sebenarnya gue pengen yang agresif sih. Let's go with that. Berarti lu nggak ke wing ya? Lu Gua main center ya? Iya, Udah dulu di playmaker. Kalau di playmaker tuh berarti yang kayak lu main tadi, jadi lu ngasih opsi buat defensive line lu buat ngalirin bola. Cuman kalau misalkan lu drift wide, lu lebih ke Lu lebih ke wingback kedua. Ini di gue di playmaker. Berarti yang ini, yang tengahnya cover center juga apa ke wing? Cover wing lah ya, berarti barengan sama ini kan, barengan sama wingback kan? Iya, bisa barengan sama wingback. Cuman sebenarnya gue pengen dia sebenarnya kayak stick di posisi sini sih, nggak ke samping banget. Iya, itu berarti di sininya nih. Cover wing ya? Enggak, ini berarti di sininya nih, di freedom-nya. Oh, oke. Stick position aja berarti kan, nggak ngelebar. Kalau misalkan gua kayak gini, random nih. Mana aja yang kosong dia cari. Kalau ini dia lebih ke winger. Kalau misalkan ini biasanya dipakai kalau misalkan yang ininya nusuk ke dalam atau ininya juga. Jadi lebih jadi ke winger, tapi up to you tuh. Take a free roll nih baca nih. Take a free roll and roam into space, provide passing option. Kalau misalkan ini udah stay in your formation. Dah. Stick positions. Maju nggak? Atau RB-nya dia bisa mundur. Support nggak? Dia maju sih harusnya. Nggak, maksudnya kalau misalkan gini nih, bolanya di sayap nih. Pas bolanya di sayap, dia itu masuk ke box dua-duanya. Satu orang doang masuk ke box apa satu orang doang sih harusnya. Yang mana? Kiri yang kanan? Cepayos gak sih yang biasanya nyundul? Ya udah. Yang bagus yang mana kalau buat ini? Cepayos biasanya. Cepayos saja. Ini juga sama berarti cover wing, stick to position. Ininya balance saja, interceptionnya normal juga karena ini udah ada yang gacor. Berarti kalau ini ini berarti ini ya yang sesuai dengan kata Alma. Berarti kalau misalkan yang sayapnya mainnya kayak Mbappe berarti dia bukan stay forward. Enggak stay forward, ini masih basic defense. Ini get in the box for crosses. Kalau misalkan
Kalau misalkan nih, bolanya di sudut lain berarti kalau misalkan di left wing di Diabate nih, bolanya di Novotná nih. Nah, kalau misalkan ini yang masuk, di antara ini yang masuk berarti si wingerman tetap nunggu di luar kan? Betul. Ya udah berarti ini enggak cross balance. Larinya cut inside jelas. Mainnya kayak Mbappe sama Neymar kan, berarti gua larinya di tengah, berarti maksudnya winger nih larinya di tengah-tengah between defender kan? Oke, ya udah Jadi ini. nggak nunggu di depan banget. Nah, ini tergantung nih. Menurut gua ini kalau misalkan yang main si Isal, kalau yang main Malik harus gini. Ini kalau main Malik, kalau yang main si Gibran nggak apa-apa gini. Tapi dua-duanya benar-benar berbeda. Ini tuh, ini dua tuh. Emang beda banget sih. Beda banget masalahnya yang ini Makanya tuh. kayaknya si Malik ya bisa di CM juga sih dia. Dan Malik dan yang kalau misalkan kayak satu lagi yang larinya lurus, si Malik kan larinya masih lurus parah anjir. Gimana nih? Ini mau yang mana nih? Ini get in behind aja tapi kayaknya kalau misalkan gua ngelihat dari striker-striker yang pernah bermain sih kayaknya mending get in behind sih daripada target player. Kayaknya yang kayak gini cuman gua sama Isal Isal lagi sama si Gibran doang lah. Yang balik ke belakang yang ngasih opsi. Ya, get in behind aja lah ya. Biar nggak kena offset juga sih. Ini role-nya si Faris. Ini kayaknya role tetap nih nggak bakal berubah nih. Yang di kanan nih kayaknya gue juga nggak mau nyentuh-nyentuh dah di kanan mah. Cut inside. Si Faris berarti lebih menusuk ke dalam. Apa nggak usah? Apa dia di luar aja? Untuk passing sebenarnya kan dia bisa whip pass, Nah, bisa kalau misalkan, juga ini makanya kalau misalkan bolanya ada bawah lagi di kan. midfield, kalau misalkan bolanya lagi ada di midfield nih, di antara tiga ini, atau pokoknya bolanya nggak di dia lah, pokoknya lagi nge-build up serangan nih, dia nih maunya, nggak gini aja, yang gampang, Dahlan misalkan megang bola, penetrasi ke depan, nah si Dahlan itu, lu maunya si Faris ini jadi opsi passing ke dalam nusuk atau yang di depan atau Gue lurus. pengennya si Paris agak ke dalam sih. Biar kalau misal crossing, ya kalau crossing ya udah dalam aja gitu. Atau Jadi balance kalau aja. Biar Faris yang menentukan hidupnya sendiri. Kita juga bisa sih. Soalnya Ya udah. ada beberapa kasus kan kayak tadi. Yang jelas kalau gua ngelihatnya Faris itu yang penting tuh supporterannya. Supporteran dia tuh nggak pernah nusuk ke dalam, nggak pernah jadi orang yang kayak ini. Dia tuh pasti come short tuh dia tuh pasti orang yang minta bola dekat ke midfielder atau wingbacknya. Kalau ini gue udah pasti ini dia nih. Cuman ininya aja larinya. Tapi kalau misalkan ngomong kayak gitu, biarin aja dia nentuin nasibnya sendiri. Tahu aja. Interception. Haruskah kita membuat dia menjadi agresif? Saya interception biarin di Paris aja. Ini aja. Tapi gue nggak pernah pakai L1 cuy. Ya udah, nih. Ya kan, Nah tuh, dah ya. Kan enggak, saya ini ngaruh DL1-nya kan maksudnya. Iya, kalau L1-nya ngaruh. Nggak, cuman kalau interception mah gimana? Lu kalau misalkan lu agresif, lu bakal lebih dekat lagi ke pemain. Tapi kalau misalkan ini ya lu yang milih sendiri. Kalau normal, kalau konservatif lu cuman ngebayang-bayangin doang, lu udah kayak Van Dijk lu ini. Ayo mau yang mana? L1 lu mau yang mana? Agresif. Yes. Tapi gue nggak pernah pakai L1, J. Ya udah tuh, maaf. L1 buat apa? L1 tuh buat nempatin posisi lu sendiri, Ya. Oh, yang jadi lu nggak pakai analog, gerak sendiri. Berdasarkan plannya, maksudnya kayak tadi ini plannya kenapa lo? Jadi apa? Gue kira kalau pas tackle mencet L1 tuh defensive ada apa? taktik. Kita mau ngapain defensive taktiknya? Drop back berarti parkir bus, nggak masalah. Nggak tuh, preserve your team shape. Jadi beneran kalau misalkan drop back tuh lu benar-benar mempertahanin posisi ini lu. Posisi defensive line lu. Kalau misalkan pressure on heavy touch, ya setiap setiap musuh touch-nya jelek, yang kalau misalkan lu pakai L1 yang nge-press tuh rame tuh, lihat animasinya tuh.
Ini ya udah, ini mas setiap kita lepas bola langsung ngepres. Biasanya kalau kayak gini menit 90 habis kita. Ini yang biasa dipakai sama orang-orang nih yang ini. Tapi menit-menit terakhir habis sudah tuh. Pokoknya setiap kita lost bola langsung dipres. Ini ngepres terus sampai bego. Sampai lu tolol bener tolol anjing. Soalnya gue pernah pakai ini menit 70 tuh merah anjir. Udah merah semua, harus diganti semua. Kalau gue nih nggak rekomendasiin constant pressure mah nyiksa doang. Kalau di counter attack lo nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ayo, nggak apa-apa. Kalau balance ya gimana kita. Ayo yang mana? Kira-kira. Coach, yang mana coach? Kalau gue mungkin lebih ke drop back kali ya untuk Drop back. iniin Kalau posisi aku, kita masing-masing. kalau Gimana? rekomendasi aku di antara pressure on heavy touch sama drop back. Jadi nggak masalah. Atau press after possession loss juga sebenarnya nggak masalah kalau misalkan sebenarnya ya dilihat dari orang-orang kita yang nggak sabaran buat dapetin bola, udah nggak masalah juga sih. Tapi ya gue sekarang ngikutin coach, gue di sini cuma ngasih insight. Anjay. Drop back kah coach? Drop back dulu aja biar pada balik. Elsa Team tuh. with tuh biasa. Team with 40 ini banget cuy. Mepet ke dalam banget gue. Nggak tahu sih. Kalau gue biasanya preset gue ya seginilah. Ini baru belakang depthnya. Nah, kalau gue nggak perlu terlalu maju banget kan kita nge-build up soalnya. Gimana Gini nggak guys? masalah sih. Ya udah. Ofensif taktik kita yang mana? Maksudnya mau yang mana? Kalau fast build up, kalau fast build up, pengalaman gue kayaknya kalau misalkan kita mainnya nggak first touch football, susah. Nah, Ntar larinya itu. nggak kepake, lari-lari sering banget soalnya gue main jadi CM tuh lari gue nggak pernah dipakai Faris anjing. Lama banget segitiganya, ampun capek. Kita belum cocok sih itu. Gue juga mikirnya kadang masih lama. Slow build up aja Lebih berarti. ke Nah tapi ininya slow mau yang build up. mana? Kita forward runs. Kalau gue biasanya di antara ini makanya forward atau direct passing. Kalau possession tuh kadang nyiksa. Kalau possession menurut gue agak nyiksa. Cuman kalau misalkan ini nih forward apa direct passing. Kalau direct passing berarti kita passingnya ke kaki terus. Berarti passing yang biasa dipakai si Alip yang L1 segitiga sama bulat itu nggak susah. Makanya kalau make direct passing lebih sering make X ini. Kita Kecuali lebih senang lari kan sih. ya udah forward runs. Weightnya sama aja dan 60 dah. Nih player inboxnya segini. Ini corner sudah 2 loh. Kenapa sih ramai mulu dah, 1 aja lah. Free kick juga biar nggak ke counter aja. Kadang tuh sebenarnya gue tuh posisinya di posisi di luar kotak penalti, tapi gue masuk. Agak gue ngerti, cuman maksudnya back. Biasanya back tuh kalau misalkan 2, back tuh nggak ikutan lagi anjir. Cuman kalau misalkan di pro clubs tuh diikutin. Itu capek anjir, udah 1 aja. 1 aja. Ini nyiksa anjir, suka suka di counter. Tuh udah semua berarti ya adik-adik keluar. Itu Yes. formasi yang itu ultra defensive attacking itu sebenarnya bisa diganti. Mau lo ganti bisa aja. No. Attacking, berarti kalau attacking kita ngapain tuh? Kalau attacking tuh kayak gini. Oh, formasinya Ini yang nentuin nanti kapten biasanya kan ini kan yang nentuin pace ini bisa kaptennya. Attacking defensif ya itu. Oh iya pas pakai Bisa ini ya, diganti. pas lagi main ya. Kok bisa juga nih Iya, pas maksudnya attacking. Misalkan nih, formasinya aduh kita bisa ketinggalan. diganti ya. Iya, aduh kita ketinggalan. Ubah formasi. 4-4-2 itu kan. Jadi Everton kita. 4-4-2 anak gini. Main long ball misalkan. Kayak gini. Bisa nih kalau misalkan mau. Gue pengen coba Gue deh. sering banget kayak gini anjir. Gue sering banget di Ultimate Team kayak gini. 3 Sama di SKS anjing. career mode ini. Gue aja baru tahu ada ginian anjing. Gue baru tahu Coba career mode ada ginian juga, Cok.
Bisa Riz. Gua Misalkan jadi lu coach ketinggalan quick Riz, lu scheme ganti anjing. anjir. Lu ketinggalan, lu pengen ganti taktik, ganti aja. Coba pas attacking 3-4-3. Ini mah La 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 la. kalau satu orang apa Fadlan Gini main ginian aja. 3-4-3. Kalau 3-4-3 gini. Kalau menurut gua, kalau di FIFA nggak terlalu ini agak riskan Betul ya. 3-4-3 tuh LMRM-nya rusak. Kalau mau ini aja. Mana sih? Ini attacking kan? Iya, nih. Wingback aja, jangan RM. Oh, boleh. Terus pas Yang jadi ininya defensive siapa? Yang jadi extra center back-nya siapa? Lu. gua DM. CDM. Hmm. CDM tadi siapa yang megang ya? Gue lupa anjir. Lah, nggak ada orangnya, hilang anjing. Lu ganti ini kah? Kan itu si Kopi pas gue giniin. Lah, Iya anjing. Jadi Korea. bukan Peters ya? Yakov aja jadi tidak anjing. Peters bukan. Lihat siapa yang hilang, Biar nanti si Amang, Kopi. biar nanti enggak Jadi lihat ya. Korea. Kopi jadi terlalu. Yakov aja jadi Uchida anjing. Enggak, kalau dia Kopi itu Jadi mana? orang Jepang. Ntar, salah nih. Nih. Ntar. Coba Ini lihat. nih. Kopi, Oh, lu lihat Kopi. Kopi. Korea ada. Oh, Korea ada. Korea ada. Kopi berarti berapa? Peters ya? Nah. Kok gini? Taking. Mana nih? Ini. Berarti. Ya jadi Sato sama Uchida siapa, Cok? Nggak bisa diganti. Kalau di Ultimate Team bisa diganti, ini nggak bisa. Pemainnya ya udah nggak masalah lah. Nanti ini aja. Ini berarti udah nih, ini mah udah stay by goal attacking bla 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 udah. Uchida berarti kayak tadi nih overlap. Cuman ininya nih gimana nih? Ya udah nggak apa-apa, udah overlap aja. Balance saja tapi attacking. Iya. Overlap. Ini yang dua tengah ini mau ngapain? Kalau lagi Nyerang. Kalau nyerang lagi dia ikut nyerang. maju kasih opsi ke depan. Kalau defense? Kalau defense Larinya dia gimana? drop. Larinya gimana? Ngelebar atau gimana? Lebih ke stick position sih, nggak boleh ngelebar-lebar banget. Oh, terus Jadi apa nanti namanya? jauh. Ada yang masuk bantu kotak penalti nggak? Satu Pas aja ada yang crossing? si Fayos tadi. Intersepsi normal dua-duanya. Wagner, kayak tadi ini. Strikernya mah. Daya. Ininya? Kalau kata gue mah kalau emang beneran nyerang mah ya udah nggak apa-apa, pressure on heavy touch juga. Ya udah. Ininya paling widthnya tetap lebar. Ininya naik dikit lah. Nah, tadi kan 40. Ininya fast build up, forward runs. Ya kan long ball, fast build up atau slow build up lagi? Long ball. Kalau kita lagi nyerang, kalau kata gue mah ini mah dipakainya nggak perlu harus pas kayak kita nyerang, attacking, enggak. Lebih ke ganti ini aja, ganti formasi, posisi. Cuman gue nggak ngeliat ada masalah sih. Cuman kalau long ball mah, kalau dia kan masih di belakang defensive lawan gitu. Kalau kata gue kalau masih bingung udah samain aja sama yang ini. Samain aja sama yang apa namanya yang nyerang, cuman ini gue nggak mau dah. Ini nggak apa-apa lah, makin ramai di tengah nggak masalah lah gue. Tapi kalau ini jangan nih. Dah tuh ada dua tuh formasinya tuh. Ada ini sama ada yang mau ditambah lagi, coach? Itu dulu aja, Bang. Lu pengen main ya, Lip ya? Kagak juga sih. Emang pemain sekarang? Iya.
Udah sehat gitu. Gitu sih paling. Nah mungkin sepertinya cukup coach apa gimana coach? Cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Yes. Langsung implementasikan. Ntar gue matiin dulu, ntar gue meledak laptop gue. Internet gue gak kuat. Ya, intinya yang mau lihat build-build aneh ada di channel. Untuk Dahlan tadi ini nih Lan, mana ya tadi? Balance RB namanya. Masya Allah, subscribe ala Nah, nih Lan, buat lu Lan, ada long flow-nya. Set. Anjir, Buset. Streaming dong. Gue mau lihat hasil strategi kalian. hasil Kamu strategi. kontol. Gue nonton dulu saat Lu gak mau kenapa Lip? Kok nonton dulu? gue gak enak badan. Waduh, Bohong ah. Bang. Lu bohong ya, Lip. Kan lu udah ke klinik, gak bisa disembuh. Langsung OTA Lip. Apa auto harusnya. Kalau enggak lu minta duit lu balik berarti. Anjay. Tutupin Apa lagi. tadi nama channelnya? itu ada di CS.